Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Boy Lusmana. Nah, kali ini masih bersama Pak Wawan Widodo. Yang mana video sebelumnya itu kita menceritakan tentang perjalanan Pak Wawan sebelum di Makada Sukses Bersama, yaitu di Daihatsu Pak ya, sebagai sales Pak ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang belum nonton dulu tuh videonya nih. Karena kita di situ videonya upas habis tentang perselesan Pak ya di Daihatsu. Nah, kali ini kita bakalan lanjutin, jadi ini part 2-nya, video keduanya, yang mana kita bakalan cari tahu gimana sih Pak Wawan awalnya bisa terjun ke usaha karoseri ini. Nah, kita bakalan cari tahu. Nah, mudah-mudahan nanti ceritanya bisa memotivasi kita dan mendapatkan inspirasi buat kita bagi teman-teman yang lagi buka usaha. Nah, saja Pak Wawan. Pak, gimana Pak? Ya, Mas Bayu. Alhamdulillah Mas sehat Mas. Alhamdulillah. Ya, Pak, video kemarin kan kita sempat ngebahas tentang perselesan. Ya. Nah, ini kita pengen tahu nih gimana sih awalnya baru terjun di usaha karoseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wawan yang dari Karoseri Makada. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Bayu yang sudah mengundang saya dalam acara podcast sore hari ini. Ya, melanjutkan yang sebelumnya. Ya, jadi Mas Bayu, kalau kita bicara kerja, pasti kerja itu ada masanya. Karena setinggi apapun jabatan kita, ya sebanyak kualitas yang diberi oleh perusahaan, ketika kita sudah tidak nyaman, ketika dirasa tempat itu kurang pas di hati, ya kan, juga tentunya faktor keluarga juga tentunya mungkin. Nah, itu kita pasti ngambil sikap. Nah, dalam perjalanan saya membangun perusahaan ya Karoseri Makada ini, tentunya ini sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya Mas. Jadi karena saya nyaman kerja di Daihatsu, ya, pegang GSO, tim GSO, ya kan, dan ya jualannya juga lumayan banyak ya. Jadi tanpa ada rencana, ya, tanpa ada kesiapan, ya kan, saya memberanikan diri Mas untuk keluar dari zona nyaman. Nah, jadi saya kerja di Daihatsu itu ya dari tahun 2013, tanggalnya itu tanggal 10 Maret ya. Saya masih ingat 10 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2019. Jadi saya keluar itu ya ditandain dengan banjir bandang di mana-mana. Termasuk dulu rumah saya itu kena juga. Ya. Nah, perjalanan demi perjalanan, ya kan, tentunya kita torehkan. Ya, selama saya di Daihatsu 6 tahun ya, 6 tahun itu tentunya ada sebuah prestasi yang saya ukir Mas. Ya, sebuah prestasi yang saya ukir. Nah, ini biar teman-teman yakin, ya kan, teman-teman apa mungkin yang Daihatsu kenal dengan saya pada masa itu tahun 2013 sampai 2019. Nah, ini saya izin keluarkan plakat-plakatnya Mas. Ya, sebagai bukti bahwa saya benar lulusan Daihatsu. Ya, sebelum nanti kita siap. ya, saya ambil dulu. Oke, siap. Ya. Waduh. Oh. Nah, ini Mas Bayu. Nah, ini Mas Bayu nih. Ini. Nah, ini kita mulai dari sini dulu aja. Nah, ini buat teman-teman biar tahu juga ya, khususnya teman-teman Daihatsu nih pasti nggak asing lagi lah yang namanya dengan Daihatsu Ambassador Club. Wow. Ya, jadi ini adalah perolehan plakat Daihatsu Ambassador Club 2016 kategori DAC Sales Diamond. Nah, ini. Oke. Ini Mas Bayu. Ya. Ini tergantung penjualan, Pak ya. Tergantung penjualan. Ini di ada grade-grade-nya. Iya, 2017. Ini berapa, Pak, penjualan waktu itu, Pak?
Penjualan waktu itu kalau nggak salah itu 1.400 ya nggak salah. Wow. Ya, 1.400. 1.400 Oh, iya. dalam 1 tahun, Pak. 1 tahun 12 bulan. Oh, biasa. Ya. Selain itu, Diamond. waktu itu Diamond ada 2 Pak ya? Ya, saya nih. Hah? Ini yang enggak, ini yang jarang dimiliki orang mungkin ya. Oh, ini? Iya, walaupun mungkin sales diamond, tapi Hah? ini yang lebih predikannya lebih tinggi lagi. Oh. Karena ini adalah best of the best DAC. Iya. Salesforce Daihatsu Hah. nasional. Jadi kalau dapat plakat ini, Hah? ya, ini naik ke atas panggung, Mas. Disaksikan oleh seluruh wiraniaga Daihatsu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Jadi salah satu berprestasi, Hah? ya kan, itu melihat saya pada masa itu. Masa itu. Iya. Di tahun yang sama ya? Tahun sama. 2017, Pak, ya? Ya, tahun sama. 2017. Ya, tahun sama. 2017. Wow. Nah, itu ajang bergengsi lah. Iya sih. Beda sama yang ini, Pak ya? Beda, Oh, beda, beda ya. sama ini sangat beda. Nah, ini tahun berikutnya Mas Bayu. Nah, ini tahun 2018. 2012, ini penjualan 2017 ya. Penjualan 2017. Waduh, 2017 ya. Ini kalau nggak salah penjualan 1.200 nih. 1.200 juga. Ya, ada penurunan karena waktu itu regulasinya berbeda. Wow. Ya. 1.200. Nah, ini 2019. 2019. Ya. Iya. Jadi ini sama, dapat lagi Mas. Dapat lagi. Ya. Ini penjualan 2018. Nah, ini 2020. 2020. Ya. Penjualan 2019. Jadi setiap tahun saya dulu naik panggung. Setiap tahun Pak naik panggung. Nah, kalau dapur ini biasanya ada uang pembinaan. Oh, apresiasi ya. Apresiasi ya. Jadi selain dapat plakat tersebut, Plakat ya. ya kita juga dikasih namanya voucher atau juga tiket jalan-jalan Oh, buat tiket jalan-jalan. plus uang saku. Wah. Jadi udah dapat plakat, naik panggung, disuruh jalan-jalan luar negeri. Jalan-jalan. Katanya nikmatin hidup. Wah. Setelah setahun lamanya itu fokus bekerja. Bagus bekerja. Kemana itu Pak? Tiket. Nah, alhamdulillah ya saya bersyukur selama di Daihatsu saya pernah waktu itu ke Thailand. Thailand. Ya. Nah, Saya pernah ke Jepang. Jepang. Wow. Saya pernah ke Belanda. Belanda juga Pak. Ya. Wah. Ya, tahu lah setidaknya kalau orang Belanda dulu ke Indonesia menjajah, ya kan, yang mana kalau waktu itu saya tanya katanya mencari rempah-rempah. Pak. Jadi saya pernah ke Belanda, saya sampaikan bahwa saya orang Indonesia, saya pergi ke Belanda. Jadi berbalik. Berbalik. Silaturahmi balasan. Iya. Iya. Tapi sudah beda generasi. Itu Mas Bayu. Ya sekilas tentang dunia saya di sales. Nah, tentunya menyikapi dalam hal ini, ya kan, karena plakat juga banyak saya dapatkan, tapi tentunya tidak membuat saya itu nyaman terus. Sehingga pada tahun 2019 saya dari bulan Maret, ya itu saya sudah mengajukan pengunduran diri atau resign. Padahal udah nyaman banget. Sudah nyaman banget. Luar biasa. Tapi karena ada tawaran tempat lain yang lebih menggiurkan, ya kan? Iya. Ya saya coba jajakin kan. Iya. Nah begitu saya sampaikan ke manajemen waktu itu, udah di sini aja kalau berkarir, pasti kita fasilitasin, permintaannya apa dan segala macamnya saya sampaikan, ya kan? Itu sampai dengan prosesnya panjang, ya kan? Hingga akhirnya itu tahun 2012 di bulan Juli saya dipromosiin, ya kan? Naik kelas segala macam, pokoknya difasilitasin lah, diwadahi lah, ya diwadahi. Nah, cuman ya tidak membuat nyaman juga ternyata. Jadi Desember 31 Desember 2019 ya saya tetap memutuskan bahwa resign. Oh, resign. Ya, resign, ya saya mulai membangun perusahaan itu berangkat dari CV dulu Mas tahun 2020. Tapi setelah resign udah kepikiran mau buka karoseri? Belum Belum sama sekali. Belum sama sekali. Karena tidak terlintas dalam pikiran kita dulu itu mau usaha. Oh. Jadi kita kerja aja, Oh. nyaman kerja kok. Tiap bulan gajian. Iya benar. Iya, tiap bulan gajian kok, ya kan? Nah. Ya gaji cukup lah ya kan, Masya Allah cukup. Jadi ya kita tidak terlintas
usaha, karena memang dari keluarga saya juga tidak ada background pengusaha. Gitu, Mas Bayu. Terus ini kenapa Pak? Tiba-tiba kan tadi kan rencananya kan nggak mau usaha, terus tiba-tiba masuk ke usaha itu gimana itu ceritanya itu? Gini, setelah saya riset dari Daihatsu, ada beberapa perusahaan karoseri yang menawar saya ya. Jadi minta saya untuk bergabung pada mereka. Ya kan, kalau nggak salah ada 7 karoseri yang langsung kontak saya untuk saya bergabung dengan mereka. Oh jadi semasa Pak Wan masih di Daihatsu itu banyak yang minta karoseri, maksudnya modifikasi? Banyak banget. Oh. Banyak banget, karena saya kan government. Oh iya. Saya berkaitan dengan nanti perubahan bentuk mobil. Kalau di pemerintahan itu kan pelayanannya khusus dan kebanyakan memang karoserian. Oh, karoseri. Jadi saya berkomunikasi baik dengan karoseri. Seperti itu. Jadi ada 7 karoseri 7 yang nawarin saya untuk gabung. Terus ini tapi udah ada jalan sebenarnya Pak ya? Ya mungkin Allah sudah memberikan jalan ya. Iya. Memberikan jalan untuk saya. Dari 7 karoseri itu ada 1 karoseri yang saya pilih. Yang saya pilih kebetulan teman baik. Ya, saya sampaikan saya akan bergabung untuk belajar, ya kan, secara sistemnya, dan juga mudah-mudahan saya berkontribusi di situ. Dan ketika saya masuk di situ, ya kan, alhamdulillahnya saya dipercaya oleh teman-teman BRI waktu itu. Oh, BRI. Ya, teman-teman BRI saya percaya, saya sampaikan bahwa saya udah ada Daihatsu, nggak masalah Pak. Gitu. Yang penting kita pegang Pak Wawan aja. Itu harus berjalannya. Itu berapa unit pertama kali? 3 unit mobil SKCK keliling. SKCK, masih ingat banget. Masih. Itu kan sebuah histori yang tidak pernah dilupakan ya, karena kan pas perjalanan saya. Iya. Nah, di situ. Terus selama di karoseri udah berapa lama Pak berjalan? Saya join di tempat teman saya itu 7 bulan. Cukup lama. Ya, bulan Juli ya, bulan Mei lah saya. Iya. 5 bulan, saya revisi, saya 5 bulan sama teman, saya sampaikan kepada beliau bahwa saya sudah siap untuk berwira swasta. Dan beliau support saya, ya kan, sampaikan bahwa beliau akan support saya, kita berkolaborasi. Nah, semangat itu yang saya pegang, karena ada orang yang support saya menjaga semangat itu. Dan alhamdulillah ketika saya mulai, ya kan, banyak dari teman-teman, yaitu dari teman BRI, ya kan, BNI, ya kan, itu menghubungi saya untuk pengadaan kendaraannya. Dan saya sampaikan sekali lagi, saya sudah nggak di Daihatsu ya. Ya. Jadi saya pakai perusahaan, nggak masalah Pak. Yang penting kita pakai Pak Wawannya. Karena selama ini kita kerjasama dengan Pak Wawan udah baik. Gitu. Jadi selama di karoseri itu sekalian belajar lah Pak ya? Belajar. Ya. Saya juga belajar. Karena saya nggak ada background karoseri. Iya. Saya backgroundnya otomotif. Ya dealer. Nah terus ini langsung Mbak buka karoseri Makada itu langsung full dengan semua bengkel peralatannya atau pelan-pelan? Pelan-pelan Mas. Jadi gini, ibarat bayi yang baru lahir itu kan nggak langsung berlari kencang. Apalagi saya sampaikan bahwa saya ini perintis Mas, bukan pewaris. Iya. Ya, jadi saya bukan orang kaya. Ya, tapi saya punya keyakinan bahwa rezeki itu Allah yang atur. Tak ada takarannya masing-masing. Tapi seperti itu. Jadi ketika saya mulai usaha itu, ya kan, saya berangkat dari CV dulu Mas. Namanya CV 1 Juara. Ya, untuk apa? Saya mencoba menjajaki market, kira-kira bagus nggak nih kalau saya buka usaha. Jangan sampai teman-teman yang bicara, yo saya support, udah tenang, gue dukung, oh gue bantuin. Nah, kita nggak tahu namanya teman kan. Nah, tapi alhamdulillah dari saya buka yang CV 1 Juara, teman-teman itu support full. Kerjaan-kerjaannya support full, dan ya jujur saya masih ingat yang mereka itu bicara integritas dan komitmen itulah yang menjadi dasar mereka percaya dengan saya. Nah,
Makanya saya bangun perusahaan, ya kan, itu yang saya terapkan, ya kan. Jika satu juara berkembang, ya, saya ada permintaan untuk membangun PT, adalah salah satu instansi, ya kan. Terus saya coba ikutin, ya, saya bangun CV yang namanya Makada Sukses Bersama, ya kan. Alhamdulillah jalan. Itu saya terapkan menjadi sebuah nilai-nilai ICARE. Ya, jadi setiap karyawan, ya, yang bekerja di Makada itu harus memegang teguh prinsip-prinsip yang namanya nilai-nilai, ya, nilai ICARE. Jadi ICARE itu adalah integrity, ya kan, komitmen, ya kan, accountability, respect, excellent, innovation. Itu ada penjabarannya semua. Kalau teman-teman yang baru mulai usaha dan pengen tahu apa itu nilai-nilai ICARE, silakan datang ke saya konsultasi. Karena itu yang menjadi pegangan kita, ya, dalam melayani customer. Percuma kalau misalkan kita gembar-gembar, oh bagus, oh ini apalah segala itu, tapi kalau nggak punya komitmen, ya percuma. Dan kita janji, oh tenang Pak, nanti ini dan lain macamnya, tapi kalau dia tidak berintegritas, bullshit lah, bullshit, itu tidak bisa dipisahkan. Terus awal mula karyawannya itu berapa orang? Waduh, nah ini mas sebenarnya yang apa ya, sebenarnya kalau kita sampaikan, ya apa namanya, satu bangunnya itu bisa ngerasain banget lah. Dari mulai karyawan saya sendiri, saya kerjain sendiri sebulan, terus ponakan saya pengen kuliah, ya sudah sini kuliah kita bantu, ya kan, tapi bantu juga, ya Mas Wawan lagi usaha, dan kita dibantu, saya bantu dia juga kuliahnya, ya kan. Terus 3 bulan alhamdulillah jalan, masuk lagi, ya kan, saudara pengen kerja, ya udah ya tampung, masuk lagi teman kita tampung, ya berjalan seperti itu mas. Jadi dari 1, 2, 3, 4 terus seperti anak tangga itu, step by stepnya. Itu perjalanan. Terus pernah ngalamin hal terpuruk banget Pak? Bahkan mungkin sampai mau udahan gitu di Kauseri. Ya, tentunya pernah mas. Jadi kalau kita bicara usaha itu kan nggak selalu bagus lah ya, nggak selalu seindah yang dibayangkan. Jadi saya pernah posisi terpuruk itu di mana ketika sudah menjelang akhir bulan tapi tidak ada pendapatan, tidak ada orang yang mau bikin ambulan, tidak ada orang yang mau bikin karoseri, jadi benar-benar kosong kerjaannya, ya kan. Bahkan saya sempat telepon salah satu karyawan saya dulu itu bahwa kita mungkin tidak akan bisa lanjut karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ya keuangan sudah habis kita untuk biaya promosi, yang dan kemungkinan kita nggak akan bisa lanjut karena saya nggak bisa bayar kamu. Tapi saya selalu sama salah satu karyawan saya sampaikan bahwa tenang aja Pak, rezeki udah diatur, ya kan. Saya sudah nyaman kerja di sini, saya akan bantu Wawan terus. Pokoknya udah masalah duit kita pikir nanti aja Pak. Sampaikan bener kamu, nggak apa-apa, insya Allah ada rezekinya. Dan saya sampaikan, yaudah Bismillah kita berangkat bareng ya. Alhamdulillah saya tutup telepon malam, paginya saya ada telepon bahwa ada orang mau bikin 6 bulan. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Dari situ saya mulai lagi semangat lagi sampai dengan hari ini mas, tetap semangat dan terus belajar. Terus tadi Bapak bilang habis karena promosi, biaya promosi itu bagi Wawan itu penting banget dalam usaha itu kita promosi
Karena kan sekarang kita udah sering lihat Pak, kadang ada yang endorse berjuta-juta, ratusan juta. Itu ngaruh nggak sih kalau menurut Pak Wawan sendiri ya? Ngaruh nggak Pak? Ngaruh, sangat ngaruh. Jadi gini, dalam dunia bisnis, ya kan, pemasaran atau marketing itu menjadi yang utama, ya kan, itu menjadi tulang punggungnya, ya kan. Jadi kalau kita bicara promosi, ya mungkin di luar sana itu kan banyak juga perusahaan karoseri yang jauh lebih duluan, yang mungkin jauh lebih dikenal masyarakat umum. Kita sebagai pendatang baru tentunya juga harus bisa memposisikan diri kita agar produk kita itu dikenal oleh masyarakat, ya kan? Jadi ya tentu kita harus banyakin media promosinya. Agar apa? Ya tadi tujuannya adalah dikenal. Kalau bicara closing, jualan itu nanti Mas Uli, kalau bagi saya, karena ada sebuah proses yang harus kita lalui bersama, yaitu apa? Nge-branding produk. Ya, itu tidak bisa instan, tidak bisa langsung, butuh yang namanya sebuah proses. Dan nge-branding sebuah merek, ya, itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Jadi butuh, ya jujur saya akui, butuh biaya yang besar, effort yang luar biasa. Contoh, misal, kalau kita mau minum, ya kan? Mau minum nih. Minum. Ya, kita mau minum nih, minum dulu. Minum dulu. Ya, minum Pak. Kita minum kayak gini, ya kan? Orang bilang minum aqua, iya kan? Iya, betul. Atau ambilin dong aqua, Wah, gitu iya. kan? Kadang kita ke kita atau ke Iya. sebuah kita, tolong ambil dong aqua buat tamu. Padahal tidak bilang apa datangnya? Beda merek. Merek lain. Merek lain, iya. Nah, itu minuman. Minuman. Sama. Karoseri juga sama, Mas. Itu yang saya pengen ceritakan. Jadi agar apa? Makada itu melekat di hati customer. Beli nggak beli, tapi setidaknya tahu dulu dari kita. Gitu. Tapi soal kualitas nomor satu Pak ya. Loh harus. Jadi gini, karena saya belajarnya di Daihatsu itu kan ngidupnya ke Jepang. Karena Daihatsu kan Jepang. Jadi kalau bicara Daihatsu itu kualitas nomor satu Mas. Ya, bukan kuantitasnya aja, tapi kualitasnya. Karena apa? Kalau saya dulu belajar di Daihatsu itu proses perjalanan adalah alurnya, prosesnya. Hasil itu nanti, tapi prosesnya dijalankan dengan baik belum. Kalau prosesnya dijalankan dengan baik, insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi kalau kita sudah promosi dar-dor ke sana sini, ya kan, insya Allah ya, juga customer itu akan trust. Nah itu. Kan yang namanya usaha pasti ada persaingan Pak ya. Nah, untuk Aja. mengatasi itu gimana sih Pak persaingan itu? Ingatlah bahwa rezeki itu udah diatur. Ya. Jangan terlalu berambisi yang berlebihan di luar nalar kita. Ya kan? Yang penting yang kita lakukan adalah kita berikan pelayanan yang terbaik kepada customer dan membuat produk sebaik mungkin yang kita berikan kepada customer. Kenapa? Ekspektasi customer kita dengan unit kendaraan yang dibuat oleh Makada itu tinggi tentunya. Dan kita juga bayar dengan kualitas yang tinggi juga. Tentunya yang terbaik. Bicara persaingan, ya semuanya punya seni masing-masing lah, ciri khas masing-masing Mas. Jadi ya sudah, penting kita belajar dari teman-teman yang terdahulu, dari senior-senior kita, produknya seperti ini, kita belajar dari mereka, kita improve, ya kan? Nah, apa yang kurang dari mereka, sehingga apa? Kita punya ciri khas yang berbeda dari mereka. Itu. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah
sombong ya bahwa kita yang terbaik, ya kan. Nah, di atas langit masih ada langit mas. Jadi ya sederhana saja lah. Yang penting kita pegang prinsip yang namanya integritas dalam diri kita, komitmen dengan customer kita, dan juga kita respect dengan lingkungan yang ada, ya kan. Kita juga berinovasi ya dengan produk-produk ya yang bermunculan dengan baru-baru. Kita harus bisa menyesuaikan itu semua. Gitu. Nah untuk penjualan sampai saat ini Pak, dari awal Bapak masih ingat nggak? Udah berapa ribu bahkan ribu ya, udah masuk ribu Pak ya? Karena udah berapa tahun Pak Makada? Makada sendiri masih baru mas. Makada itu 2 tahun lah ya. Makada 2 tahun. Ya, 2 tahun. CV-nya 2 tahun, jadi 4 tahun saya Ya, usaha. 2 tahun. Ya. Berapa Pak? Masih ingat nggak? Dari awal sampai sekarang berapa ribu? Ya kalau angka persisnya saya nggak hafal mas, karena ada belakang bela-bela. Iya. Kalau 1.200 ada. Ada Pak? Wow, dalam 2 tahun 1.200 luar biasa Pak. 4 tahun mas. 4 tahun, oh iya 4 tahun, 4 tahun. Nah terus mungkin teman-teman nanya Pak, ini kenapa sih ambulan itu kok mahal harganya sih Pak? Kenapa? Gitu. Jadi gini, di dalam ambulan itu ada beberapa sertifikasi standar yang dibuat oleh Kemenkes. Jadi kalau bicara ambulan itu mahal sebenarnya tergantung dari beberapa speknya yang diminta. Ini standarnya standar rumah ambulan transport, apa ambulan rumah sakit, apa ambulan VIP, tergantung permintaannya sebenarnya mas. Kalau bicara mahalnya, di dalam prosesnya itu memang ada beberapa faktor mendukung. Contoh, misal perusahaan yang punya legalitas lengkap beda mas dengan perusahaan atau bengkel yang di pinggir jalan. Mungkin kalau buatnya bisa aja, tapi kan mereka punya legalitas yang lengkap. Itu penting banget Pak ya, suara-suara deh Pak ya? Penting, sangat-sangat penting. Dan juga yang lebih penting lagi apa? Customer harus bisa memastikan kepada karoseri tempat dia ya, membuat mobil itu punya namanya SKRB atau Surat Keterangan Rancang Bangun yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Itu sebenarnya yang mempengaruhi faktor. Iya. Karena SKRB itu adalah menjadi syarat ya, dari Kementerian Perhubungan dalam teman-teman karoseri itu memodifikasi kendaraannya. Bikin mas gampang. Bengkel pinggir jalan punya parkiran satu aja bikin bisa mas. Iya bisa. Harganya mungkin murah. Murah. Iya. Tapi tidak dengan karoseri yang memiliki legalitas lengkap. Ya,